Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agil Rizky. Nomor induk mahasiswa saya 1199230009 dari kelas MKSA semester 3. Pada kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi salah satu tugas saya, tugas ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank dari dosen pengampu Haji Dadang Hussein Sobanaim AG. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Bank Indonesia memiliki 3 tugas pokok, yaitu yang pertama, stabilitas sistem keuangan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menciptakan kestabilan dalam sistem keuangan Indonesia serta membatasi risiko dan juga biaya krisis sistematik yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Biasanya, pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan pengawasan berbentuk makroprudensial. Dengan tugas yang dimiliki oleh Bank Indonesia ini, maka sistem keuangan di Indonesia bisa tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, yaitu stabilitas moneter. Stabilitas moneter itu sendiri memiliki fungsi untuk menjaga dan mengendalikan jumlah uang yang tersebar di masyarakat agar tetap stabil, sehingga harga barang-barang pokok juga tetap bisa dikendalikan. Selain itu, tujuan stabilitas moneter ini adalah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Yang terakhir yaitu stabilitas sistem pembayaran. Tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia adalah menciptakan sebuah aturan, standar, prosedur, dan kesepakatan yang akan dipakai pada sistem pembayaran ini. Sehingga antar satu bank dengan bank yang lainnya memiliki aturan sistem pembayaran yang sama. Dengan begitu, pembayaran non-tunai dan tunai di Indonesia akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud OJK dan jelaskan pula tujuan, fungsi, dan tugas pokok POJK. Seperti yang kita ketahui bahwa OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang. Wewenang yang dilakukan oleh OJK yaitu melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap jasa keuangan. Kemudian yang selanjutnya itu tujuan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang pertama yaitu terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dengan kata lain terstruktur. Artinya sesuai dengan tahapan-tahapan, kemudian adil dalam arti tidak membedakan konsumen satu dengan konsumen yang lainnya. Yang kemudian yaitu transparan, ya artinya terbuka terhadap konsumen, baik terhadap informasi ataupun data-data yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Artinya dapat menjadikan sistem keuangan di Indonesia dapat tumbuh meningkat secara berkelanjutan guna mempertahankan kestabilan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Artinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen serta melindungi hak dan kewajiban konsumen dan masyarakat. Nah, untuk yang selanjutnya itu fungsi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya itu tugas. Tugas Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa yang dimaksud pasar modal syariah, di mana perbedaan saham, suku, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola pandangan surat utang, saham, dan reksadana.
dengan menerapkan prinsip syariat Islam sebagai landasan sistem kerjanya. Transaksi di pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti praktik riba, perjudian atau yang sering kita dengar masyir, gharar atau itikar atau menimbun, dan lain-lain. Saham syariah merupakan surat berharga bukti penyertaan modal atas suatu perusahaan dengan sistem bagi hasil. Karena itu, tidak bertentangan dengan syariat Islam, saham tersebut juga harus dikeluarkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang halal. Kemudian obligasi syariah atau suku retail merupakan sertifikat atau bukti kepemilikan bersama atas aset tertentu dengan sistem bagi hasil. Penggunaan dana suku juga harus untuk kegiatan usaha yang halal. Nah, yang ketiga sedangkan reksadana syariah merupakan alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka, sehingga harus dibantu oleh seorang manajer investasi. Untuk reksadana syariah, manajer investasi harus selektif memilih saham yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, dari pengertian ketiga materi tersebut, dapat kita pahami bahwa perbedaannya adalah apabila saham dan suku itu dapat diperjualbelikan, sedangkan reksadana syariah tidak dapat diperjualbelikan. Nah, untuk selanjutnya itu mekanisme transaksi pasar modal syariah secara umum dapat dilakukan sesuai dengan syariat Islam atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Terdapat beberapa mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, transaksi tanpa riba. Yang kedua, terhindar dari praktik spekulasi. Yang ketiga, hanya mentransaksikan efek syariah. Yang keempat, emiten yang tergolong syariah. Dan yang kelima, yaitu transaksi menggunakan akad. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Secara umum itu diperbolehkan. Namun tetapi ini harus sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah disepakati di awal atau pas akad. Ini tergantung kepada kesepakatan yang telah disepakati di awal tadi. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MKS juara, MKS makin sukses, makin keren, MKS Road to International Class.